Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah mau sareng-sareng di asrama setelah kurang lebih 1 bulan lebih nggih kita tidak bertemu. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal a'idzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin nggih. Dan selamat kembali berjuang untuk belajar ya. Baik, sebelum saya mulai, saudara mungkin sempat bermusyawarah, kemudian ada sesuatu yang muskil, monggo boleh ditanyakan sebelum kemudian saya lanjutkan materi berikutnya. Silahkan apapun pertanyaannya, yang penting berkaitan dengan fikih nggih, fikih wanita niki. Kalau bisa mungkin langsung kula jawab, lek nek kula mboten saged nggih kula damel PR ngoten ya. Monggo, silahkan yang mau bertanya. Enten, boten, wonten. Semuanya baik-baik saja. Oke, baik. Kalau begitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjutkan nggih. Kira-kira nanti berapa kali pertemuan Mbak Rizky setelah ini? Masih ada lagi? Masih ada berapa kali? 1, 2? Oh, kok 4 kali ya? Oh, berarti masih cukup lama ya. Baik, Mas Andri sekalian, kemarin kita sudah membahas sampai di bab mustahadah nggih. Sudah sampai di bab mustahadah, dan kali ini di pembagian yang nomor 5 nggih. Pembagian yang nomor 5 laras nambatan. Pembagian yang nomor 4 sudah saya jelaskan ya. Kita lanjutkan yang pembagian yang nomor 5, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah liadatiha qadran wa waqtan. Niku nggih. Buku yang biru halaman 94. Buku yang lama halaman pintu ya. Dibatasi nggih. Pembagian yang nomor 5. Nah, halaman 87 Nawi. Oke. Baik. Niki Mbak nggih, pembahasan mustahadah yang berikutnya ini sesungguhnya kalau sudah 4, 5, 6 dan seterusnya itu hampir-hampir mirip. Tapi di nomor 5 ini hukumnya lebih berat karena mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah itu lupa
li'adatiha qadran wa waqtan. Jadi sudah lupa semuanya, tidak ingat sama sekali dengan kebiasaannya. Bahkan mboten eling blas lah, mboten eling kira-kira mulainya berapa, sucinya berapa, headnya berapa, niku mboten eling nggih. Mboten eling blas. Kalau yang kemarin itu masih ada, masih ingat, misalkan sekitar tanggal ini dan ini gitu ya. Maka yang kemarin itu mana yang dihukumi head, mana yang diingat itu head, hukumnya head, yang diingat itu suci, hukumnya suci. Yang ragu-ragu maka dihukumkan mutahayyirah. Nah, yang nomor 5 ini untuk perempuan yang sama sekali tidak ingat. Ada enggak kira-kira? Mungkin saja ada. Kalau kiranya ada perempuan yang sekarang itu ada beberapa perempuan, tidak sekarang ya, dulu-dulu juga sering, yang adat headnya niku boten trep setiap bulan, bisa 6 bulan sekali, 7 bulan sekali begitu ya. Jadi tidak trep setiap bulannya, tidak trep. Kemudian tidak dicatat. Nah, dia tidak dicatat. Maka yang demikian ini mungkin saja bisa digolongkan di nomor 5 kalau dia sama sekali tidak ingat. Jadi sudah persekian bulan dia tidak pernah haid, lupa dengan haid terakhirnya berapa hari, kemudian sucinya berapa bulan dia tidak ingat ya. Jadi mboten kelingan blas ngoten. Maka yang demikian bisa digolongkan ke nomor 5 ini. Kemudian ini yang penting adalah yang perlu digarisbawahi bahwa darahnya juga tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah, tidak bisa dibedakan. Atau kalaupun bisa dibedakan tidak memenuhi syarat. Jadi misalnya darah kuatnya melebihi 15 hari begitu misalnya, atau darah lemahnya itu keluarnya tidak antara darah lemah kuat itu bergantian begitu, sehingga tidak memenuhi syarat mumayyizah. Nah, ini termasuk golongan ini. Contohnya lagi, misalnya ada perempuan yang gila ya, misalkan gila. Kemudian tentu kalau perempuan gila tidak ingat dengan apa yang sudah terjadi, dia tidak ingat apapun. Tapi kemudian dia sudah sadar. Nah, saat sadar dia mengalami haid. Maka perempuan yang seperti ini juga digolongkan di bagian nomor 5 ini ketika dia mengalami mustahadah ya. Ketika dia mengalami mustahadah. Kalau tidak mengalami mustahadah ya boten. Jadi ketika dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari, maka yang dilakukan adalah semua hari-harinya itu dihukumi antara haid dan suci. Dia dihukumi mutahayyirah. Nah, maka bagaimana di sini ya? Hukum bagi orang yang mutahayyirah itu nggih, dia dihukumi sebagaimana orang yang haid dalam masalah-masalah berikut. Di antaranya ada 6. Bersentuhan kulit dengan suaminya niki dihukumi sebagaimana orang haid, artinya tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran tidak diperbolehkan, menyentuh Al-Quran tidak diperbolehkan, membawa Al-Quran tidak diperbolehkan, berdiam di dalam masjid selain untuk ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid juga tidak diperbolehkan, lewat masjid juga tidak diperbolehkan. Jadi untuk bagian nomor 1 sampai 6 ini dia dihukumi sebagaimana orang yang haid. Tapi dia dihukumi sebagaimana orang yang suci untuk sholat, artinya dia boleh sholat, boleh tawaf, boleh puasa, boleh i'tikaf, boleh tolak, boleh mandi. Ya. Jadi ini orang yang mutahayyirah. Lantas bagaimana caranya dia sholat, mandi dan sebagainya? Itu setiap kali sholat dia harus mandi. Jadi setiap kali sholat mandi. Sehari berarti dia 5 kali mandinya, karena sholatnya kan 5 kali ya. Nah, maka setiap kali mau sholat dia harus mandi besar dulu. Karena dia tidak ingat, pokoknya selama darah itu keluar melebihi 15 hari, selama darah itu keluar, maka setiap kali dia mau sholat dia harus mandi gitu. Dia harus mandi besar, bersuci begitu, disembelih dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sholat, tawaf, puasa boleh dan sah hukumnya. Tapi untuk yang tadi, yang 6 ke atas tadi, yang di atas itu dia dihukumi sebagaimana orang yang haid. Nah, ini untuk golongan nomor 5. Jadi golongan yang nomor 5 ini bagi kula sembrono banget ngoten nggih, sembrono. Jadi
itulah mengapa ya, pokoknya setiap kali ketemu kulo selalu akan mengingatkan, itulah mengapa mencatat haid itu penting. Pentingnya ya seperti ini gitu. Jadi harus dicatat karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengalami istihadah. Kalau kita sudah mengalami istihadah, kita kembalinya ke adat. Itu yang paling mudah, itu kembalinya ke adat. Kalau tidak punya catatan, kemudian sampean lalian, tidak ingat, ataupun kalaupun sampean punya ingatan yang kuat, nggih, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa tinggalkan gitu. Tetap dijogo, nggih. Tetap dijogo niku. Niku yang penting. Terus niku pembagian yang nomor 5, 6 dan seterusnya. Niki saya anggap mirip lah, sama intinya ngoten. Pokoknya lek ndak ingat sama sekali, maka dihukumi seperti tadi, pokoknya ndak eling blas. Nah, bagaimana dengan puasanya? Kalau ini terjadi di bulan Ramadan, nggih. Kalau ini terjadi di bulan Ramadan, maka ya sampean wajib nyaur 30 hari gitu. Jadi panggah di sahur genep kabeh. Di sini dijelaskan nggih bahwa boleh puasa, memang boleh puasa, tapi karena sampean tidak ingat apakah saya ini haid, apakah saya ini suci. Nah, memang sama diwajibkan puasa, tetap diwajibkan puasa, tapi diwajibkan nyaur. Nah, mungkin ini yang kemudian menjadi simpang siur nggih bagi perempuan-perempuan yang bertanya, katanya orang yang istihadah itu tidak sah puasanya dan wajib mengqadha. Nah, berbeda dengan istihadah yang sampean tahu betul bahwa itu hukumnya suci. Jadi misalnya begini, sampean keluar darah 15 hari lebih, kemudian yang dihukumi haid sampean cuma 8 hari karena sampean punya catatan dan sampean tahu bahwa haid saya ternyata 8 hari yang lalu. Berarti ini hari ke-16 saya mengalami istihadah. Maka saat itu sampean melakukan puasa sah hukumnya untuk perempuan yang ini. Karena sudah tahu, dia tahu perinciannya dan dia tahu bahwa itu hukumnya suci. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini di golongan yang nomor 5 ini adalah bagi perempuan yang mutahayyirah. Jadi ragu antara apakah dia itu termasuk dalam kategori suci atau haid. Nah, haid aku ki sebenarnya haid apa suci toh gitu. Maka ketika ini terjadi di bulan Ramadan tetap wajib puasa. Tapi nantinya juga tetap wajib nyaur. Nah, nyaurnya berapa? Ya 30 hari. Besar kabeh. Kenapa? Karena ya ragu. Karena ragu kira-kira selama bulan Ramadan. Kalau terjadinya hanya persekian hari saja, misalkan 5 hari gitu ya, maka ya 5 hari itu yang wajib diqadha gitu. Ini yang mungkin kemudian sering sekali banyak yang bertanya, orang istihadah itu wajib ngodoi puasa. Nah, mungkin ini yang kemudian dadas pemahaman yang keliru gitu ya, simpang siurnya. Kalau memang di bagian ini ya memang demikian, tapi kalau istihadah yang lain, yang bagian depan-depan yang sudah sampean pahami yang lebih mudah itu, maka itu sah hukumnya dan tidak wajib mengqadha. Nah, itu yang pembagian nomor 5. 6 saya bacakan dulu aja. Saman mesti belum baca nih ya. Nah, dibaca saja dulu. Nanti saya jelaskan, tapi lek sampean tambah bingung. 6, 7. 6 dan 7. Coba diwasrian yang pembagian nomor 6 dan 7.
Oke. Saya bacakan sekaligus, mungkin ini bisa menjadi penjelas nggih. Yang bagian nomor 6. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadari 15 hari. Maka ketika darah keluar lebih dari 15 hari, ini yang kita sebut dengan mustahadhah, ya. Darah yang keluar tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah satu warna, atau bisa dibedakan lebih satu warna. Akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah, dan ia hanya ingat kebiasaan lama masa haid, akan tetapi dia lupa kapan mulainya. Jadi ingat lamanya, lama itu ya ingat berapa lama begitu, tapi tidak ingat kapan mulainya. Penentuan hukum darah wanita seperti ini adalah hari yang ia yakini biasa haid dihukumi haid, hari yang ia yakini biasa suci dihukumi istihadhah, hari yang mungkin suci dan mungkin haid ia harus berhati-hati seperti mustahadhah mutahayyirah. Contoh, seorang wanita mengalami istihadhah lebih dari keluar darah lebih dari 15 hari. Sebelum mengalaminya, ia ingat masa haid selama 5 hari dalam 10 hari pertama awal bulan. Namun ia lupa kapan tanggal mulai haidnya. Yang ia ingat hanyalah pada tanggal 1 ia suci. Jadi misalkan di awal bulan, misalnya kejadiannya seperti ini. Kalau saya dulu mengingat sama teman-teman itu, biyen wayah aku arepe UTS gitu ya, aku suci, arep UTS itu aku suci, tapi pas UTS aku kihet, tapi lekasnya dino apa aku lali gitu. Aku lali tapi UTS itu aku head pirang dino yo kayak. Nah dia ingat cuma berapa harinya, pokoknya sebelum UTS itu saya suci, UTS itu saya head tapi kapan dinone saya lupa. Nah kemudian antara sebelum UTS sampai UTS selesai itu saya juga pernah suci. Jadi ingatnya itu. Jadi setelah bulan yang lalu itu UTS kayak budreke kan ya. Jadi dia tidak ingat, tidak punya catatan, yang dia ingat hanya tugasnya. Dia cuma ingat bahwa tapi lali wayah kuiki dinane opo, wayah ngerjakne UTS pelajarane opo, dosennya sopo, dia lupa. Cuma dia ingat wayah UTS mikir mempeng itu dia head gitu. Dia head. Nah, jadi kalau UTS-nya itu kurang lebih 10 hari, misalkan di sini ya, biar sama contohnya ben penak sampean bayang nih. Jadi misalkan UTS itu 10 hari, dia yang ingat di antara 1 sampai 10 hari ketika UTS itu ada 5 hari kira-kira sing aku head gitu. Yang saya ingat awal UTS itu aku saya suci, saya masih baik-baik saja, mergakno ya saya awal aku saya semangat. Tapi tengah-tengah aku sekas budrek sampai kemudian keluar darah. Saya kan begitu ya. Jadi dia hanya mengira-ngira saja gitu. Maka yang seperti ini bagaimana? Ketika dia lupa kapan mulainya, tapi dia ingat kira-kira sekian hari gitu. Maka, nah ini tadi. Maka yang dia yakini haid dihukumi istihadhah, yang mungkin suci mungkin haid dia dihukumi orang yang berhati-hati atau mutahayyirah. Maka misalkan ini antara tanggal 1 sampai 10 misalkan tadi nggih. Tanggal 1 dia yakin suci. Tanggal 2 sampai 5 itu mungkin haid mungkin suci karena 5 hari. Karena pokoknya pertama itu saya masih suci, tapi baru kuwinya aku wis lali. Dia tidak ingat apakah hari kedua, apakah hari ketiga, dia tidak ingat. Tapi dia tahu bahwa 5 hari gitu ya. Tanggal 6 yakin haid. Nah, dia tahu bahwa pokoknya wayah dosen kae pelajarane kae aku haid sing tak eling kuwi. Nah, kuwi sebelumnya lekase dina opo aku lali. Pokoknya ingatnya ya waktu pelajaran itu saya ingat itu saya haid gitu. Nah, tanggal 6 yakin haid, tanggal 7 sampai 10 mungkin haid, mungkin suci dan mungkin mulai putusnya haid, mungkin juga berhenti. Tanggal 11 sampai akhir bulan yakin suci. Nah, pokoknya selesai UTS itu sama yakin bahwa itu sama sudah
suci gitu ya. Karena UTS-nya misalkan cuma 10 hari, jadi yang dieling-eling adalah sebuah momen kejadian begitu ya. Jadi sebenarnya sama ndak eling HT tapi eling UTS kan gitu. Sedangkan hukumnya bagaimana? Waktu yang yakin haid ia dihukumi seperti layaknya orang yang haid. Waktu yang yakin haid, okay. Jadi tanggal 6 yang yakin haid itu cuma tanggal 6. Meskipun sampean ingat bahwa itu 5 hari, sampean ingat bahwa lamanya itu 5 hari, tapi yang sampean yakin betul itu tanggal 6. Misalkan begitu ya, yang sampean yakin betul adalah tanggal 6. Tapi sampean lupa apakah tanggal 6 itu adalah haid terakhir sampean atau tanggal 6 itu masih mulai, itu ndak ingat sama sekali. Cuma yakin bahwa kira-kira tanggal 6, bukan kira-kira tapi yakin tanggal 6 itu haid. Waktu yang yakin haid dihukumi haid, berarti mek tanggal 6 itu saja yang dihukumi haid. Waktu yang yakin suci dihukumi seperti layaknya orang suci. Yang yakin suci cuma tanggal 1 di awal. Yakin suci tanggal 1 di awal. Waktu yang mungkin haid dan mungkin suci dihukumi sebagaimana mutahayyirah. Wajib berhati-hati. Berarti nanti ketika putaran hari kedua, ketiga, keempat, kelima ya dia mutahayyirah. Keenam dia haid, ketujuh, 8, 9, 10 dia mutahayyirah. Begitu. Nah, jenenge wong lali iki kan ndak kena di semata nih Mbak nggih. Lali ndak eling. Yang dia ingat itu ya seperti itu, kira-kira. Koyok dompetnya sampean ilang, rumah saku mang wis tak lebok netas, tapi mang kok koyok ora, tapi pas piye, seperti itu. Itu adalah orang yang lupa. Maka kejadian seperti hanya haid ini seperti ini itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin, sehingga dicontohkan demikian. Nah maka yang diyakini haid, sangat tidak, kalau sampean yakinnya 2 hari, pokoknya antara tanggal 6 dan 7 itu saya yakin ya berarti 2 hari gitu. Tapi kalau yang diyakini cuma 1 hari, ya cuma 1 hari, gitu ya. Ini adalah contoh yang nomor 6. Semoga memahamkan. Tapi yang pasti kita hindarkanlah yang seperti ini tuh kita hindari sedini mungkin. Nah ini tetap saya sampaikan untuk berhati-hati biar sampean tahu bahwa betapa rumitnya haid ketika kita tidak punya catatan dengan tertib, tidak berhati-hati gitu. Kemudian di bagian nomor 7, muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadron, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid, serta antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan lebih dari 1 warna, akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah, dan ia hanya ingat kebiasaan waktu mulainya haid serta lupa kebiasaan lamanya. Nah kalau ini sebaliknya. Jadi kalau yang nomor 6 tadi dia tidak ingat mulainya tapi ingat lamanya. Tapi kalau yang nomor 7 ini dia ingat mulainya tapi tidak ingat berapa lamanya. Nah contohnya seorang wanita mengalami istihadhah lebih dari 15 hari, sebelum mengalaminya dia ingat tanggal 1 mulai haid. Akan tetapi dia tidak ingat sampai kapan haid tersebut berhenti. Dia tidak ingat apakah cuma 1 hari, ataukah cuma 2 hari, ataukah 3 hari, dia tidak ingat sama sekali. Ini yang dicontohkan yang demikian ya. Kalau misalkan sama ingat, aku ingat mulainya, paling enggak pokoknya hari pertama, kedua, ketiga itu aku sehat, tapi aku lali baru kuwi, saya masih haid atau enggak. Nah itu berarti yang sama yakini haid adalah mulai sampai 3 hari gitu ya. Kalau yang dicontoh ini adalah cuma 1 hari yang dia ingat ketika mulainya saja. Nah tanggal 1 yakin haid, tanggal 2 sampai 15 mungkin haid mungkin suci, juga mungkin mulai putusnya haid. Tanggal 16 sampai akhir bulan yakin suci. Nah ini maka hukumnya bagaimana? Sama aja. Masa yang yakin haid dihukumi layaknya orang haid, masa yang yakin suci dihukumi seperti layaknya orang yang suci, masa yang mungkin haid mungkin suci, dan mungkin putusnya haid ia dihukumi seperti wanita mutahayyirah. Karena dia kan tidak ingat, maka karena dia tidak ingat lamanya, yang menjadi patokan adalah 15 hari, yaitu masa maksimal haid. Bukan 7 hari, bukan 8 hari, tidak. Karena kenapa? Dia tidak ingat berapa lamanya, tidak ingat. Maka yang menjadi patokan adalah 15 hari. Tapi yang tanggal 1 yang yakin haid dia dihukumi haid 2 sampai 15. Nah, jadi di sini 15 hari karena ya memang dia tidak ingat lamanya. Itu dihukumi sebagaimana mutahayyirah. Pokoknya setiap kali mau sholat ya dia mandi gitu ya. Jadi ngene iki adem-adem arep salat isya ya wajib mandi.
Nanti subuh ya mandi lagi, sehari mandi 5 kali. Itu kalau sampean libur. Kalau sampean disibukkan dengan kuliah misalkan, waya sholat duhur, mari ngono sampean ada jam dan lain sebagainya. Betapa ribetnya sampean. Asar sing karek sithik, kemudian itu sampean wis sampean akhirkan waktunya menuju maghrib, itu adalah yang paling repot menurut kula. Karena ya sembrono, tidak ingat lamanya head, kemudian ya mboten nate dicatat gitu. Jadi yang tertib, kalau nyatet head itu tertib. Kalau sampean kebiasaan ya seperti kemarin, kalau saya kebiasaan nyatetnya di handphone, kita tidak tahu seberapa lama handphone kita akan baik-baik saja gitu. Ya alhamdulillah kalau awet, kalau tiba-tiba ke restart hilang KB gitu kan. Terus lagi kalau misalkan sampean punya kebiasaan nyatetin damel kalender ning omah sing campur aduk karo kalender ibuke sampean, ki sesuk semaan ning kene, ki sesuk yasinan seragame iki nah. Jadi satu sama tanggalan ibuke sama apa enggak tambah repot sampean. Nah, makanya sampean sebagaimana sampean ingin menjaga diri sampean, maka perlakukan head itu sebagaimana sampean ingin menjaga diri sampean. Jadi perlakukan dengan baik, catat dengan baik di buku pribadi sampean yang baik seperti yang pernah saya sarankan. Hari ini tadi ada yang mengumpulkan buku, tapi kalaupun tidak ya saya harap minggu depan dikumpulkan lagi ya Mbak Rizky ya. Ada 3 tadi Mas yang mengumpulkan buku. Pokoknya setiap kali pembelajaran head, tolong bukunya dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan, saya lihat bagaimana catatannya, karena ada dulu itu yang sampai saya panggil gitu ya, karena catatannya suci ini tidak sampai 15 hari gitu. Saya tanya sama paham ini bagaimana begitu, saya tanya gitu. Kemudian dia dengan pengertian dia menjelaskan, ini yang saya hukum lihat seperti ini gitu. Padahal masih ada yang kurang tepat gitu, maka saya benahi di situ. Oleh karenanya tolong setiap kali pembelajaran Uyun nanti bukunya dikumpulkan, okay. Tapi beberapa teman-teman dari Al-Hikmah itu sudah baik sekarang. Kalau bertanya sudah bukan pakai catatan kertas yang dia tanggal 1 sampai 5 head, enggak. Dia sudah moto buku nih, jebret di foto ini begitu. Tolong dihitungkan saya, karena saya lebih dari 15 hari, apakah benar gitu. Nanti ada juga yang bertanya itu diteruskan, apakah benar saya hukumi istihadahnya ini. Nah itu yang saya luar biasa bagus, sudah dijawab dengan sendirinya gitu. Saya tinggal oh iya betul gitu, berarti dia paham. Nah, karena tidak tahu padahal sebelumnya baik-baik saja gitu ya. Ini di bab mustahadah head. Nanti di bab berikutnya adalah mustahadah fin nifas. Oke, sebelum kita membahas nifas, ada yang ditanyakan berkaitan dengan haid. Saya Ustaz. Oke, monggo. Ini masalah saya kemarin itu 15 hari sudah suci. Nah, di hari ke-16 itu keluar darah. Saya pas puasa kemarin, jadi saya batalkan. Nah, itu terus yang hari ke-17 ternyata berhenti. Dan itu enggak darahnya terputus, jadi nggak sampai 24 jam. Terus saya puasa kembali. Itu wajib mandi atau boten? Itu seperti itu saja. Maksudnya setelah itu tanggal 18, 19 nggak keluar lagi. Terus keluar darah lagi ke hari 18. Nah, di hari 18 itu kan puasa. Terus keluar darahnya itu menjelang maghrib. Nah, terus sampai selesai Mbak. Sampai terus kemudian berhentinya sampai hari ke berapa? berhentinya sampai hari ke 7 hari, berarti 18 sama 7 sampai Hari ke-15 sampai yakin suci. Sucinya kan 15 hari sudah suci. Nah, keluar darahnya itu pas hari ke-16. Oh, suci sudah 15 hari. Oh, sudah suci 15 hari. Berhenti kemudian keluar lagi di hari ke-16. Keluar di hari ke-16. Ya, hari ke-16. Ke-16 suci berarti ya. Ya, betul. Ya, apa enggak? Ke hari ke-16-nya. Ya, 16 suci. Sama suci kan yang udah 15 hari itu sudah suci 15 hari. Hari ke-16 suci sama keluar darah. Tapi genap enggak? Enggak sampai 24 jam. Tidak sampai kira-kira berapa jam? Mulainya waktu apa, berhentinya di
waktu apa? Waktu sholat kan? Pagi jam 8 sekitar jam 8. Sekitar jam 8. Kemudian Ya, berhentinya di hari ke-17 sore. sore. Ya, Terus tanggal 18-nya keluar lagi menjelang maghrib terus sampai ke hari 25 berhenti. ya, terus Terus pertanyaannya, darah yang keluar pada hari ke-16 itu termasuk darah apa? Terus yang untuk puasa hari ke-18 apakah wajib mengkodok? ya, sudah. Sekarang berarti sudah suci ya Mbak? Berhenti ya? Setelah hari ke-25 itu nggak keluar lagi ya sampai sekarang? Hari ke-20, sekarang hari Syawal tanggal berapa Mbak? 16 sama 17 ya? Apa 18 Syawal ya? Oke, berarti sudah melebihi 15 Syawal. Ini suci ya. Oke, ini yang pertama tadi gini Mbak Ge, sampean kan sudah suci 15 hari, sudah genap lah 15 hari itu sudah suci. Maka syarat sampean untuk ketika keluar darah lagi dihukumi haid itu sudah terpenuhi. Artinya masa minimal suci sampean sudah terpenuhi 15 hari. Setelah 15 hari kok keluar darah, berarti bisa dihukumi suci atau istihadah, bisa juga dihukumi haid kalau dia memenuhi syarat. Pertanyaan yang pertama bahwa di hari ke-16 itu keluar darahnya tidak sampai 24 jam. Tapi hari besoknya keluar lagi, itu pun juga tidak sampai 24 jam. Hari ke-18 berhenti. Sempat berhenti di antara 16 sampai 25, sempat ada yang berhenti belas nggak keluar. Yang berhenti plus itu hari ke-17 sore sampai hari ke-18 menjelang maghrib. Hari ya ke-17 sore menjelang maghrib, berarti ya 24 jam. Tapi menjelang maghrib sudah keluar darah lagi ya. Nah, kemudian itu terus keluar, setelah itu tadi keluar lagi, jadi terputus-putus nih. Darahnya ini terputus-putus. 16 sampai 25 ini terputus-putus. Ketika keluar terus nggak terputus-putus hari ke berapa? Hari ke-18 sampai ke-25. Hari ke-18 sampai ke hari ke-25. 16 ke 25 itu berapa hari, Mbak? 10 hari ya? 10 atau 9 hari? 10 ya? 10 hari, oke. Anggap aja ini 10. Nanti yang tahu catatan pasien kan sampean ya, karena mulainya jam waktunya sampean tahu. Nah, 10 hari itu sudah menjadi syarat untuk dikatakan minimalnya haid ya, sampai kepada maksimalnya haid yang 15 hari. Maka 10 hari ketika keluar darah, dimulai dari keluar darah yang sedikit itu tadi, itu sudah dihukumi haid. Sudah dihukumi haid. Kalau kemudian ketika berhentinya sampean puasa, itu memang diharuskan demikian, Pak. Jadi kalau hari ke-16 sama itu cuma keluar sekian jam, kemudian setelah itu sama tidak perlu mandi karena memang belum ada 24 jam. Tapi ketika dikalkulasi sampai ke hari ke-25 itu bersambung ya, maka semuanya itu dihukumi haid. Semuanya dihukumi. Sebenarnya ada dua kaul ya. Ada kaul Syafi'i dan ada kaul yang kuat dan ada kaul yang lemah. Maka sampean bisa menggunakan di antara keduanya. Boleh ketika berhenti itu sampean hukumi suci boleh. Tapi ngeten, masalahnya sucinya sampean ini tadi tidak genap sampai maghrib. Kan menjelang maghrib kan? Berarti padha tidak sah. Puasanya padha mboten sah. Nah, karena harus sesudah maghrib untuk dikatakan sampean mengatakan bahwa ini hukumannya suci gitu. Ikut kaul yang mudah gitu. Boleh, tapi itu tidak genap. Nah, maka 10 hari ini yang sampai wajib untuk puasanya. Semuanya dihukumi gitu ya. Jadi yang sudah pernah kita pelajari, haid itu ada yang terputus
15 hari atau pas 15 hari. Sucinya sudah genap 15 hari. Kemudian keluar darahnya terputus-putus rintek ya. Pokoknya buatan lebih dari 15 hari. Maka terputus-putus ini tadi yang tidak lebih dari 15 hari dihukumi haid. Ini untuk kuncinya untuk darah yang terputus-putus. Gitu. Bisa dipahami ya? Pokoknya sucinya kudu 15 Mak. Kalau suci sudah 15 kemudian kok keluar darah, itu lebih mudah menghukuminya daripada sucinya sampean belum genap 15. Kalau suci belum genap 15 itu harus menghitung dari awal headnya. Kira-kira kalau headku ini ditambah sucinya sudah lebih dari 15 atau belum? Keluar darahku yang kedua ini masih bersambung dengan keluar darah yang pertama dalam lingkup 15 atau enggak? Nah ini ribet. Kalau yang ini lebih mudah. Jadi suciku sudah 15 so keluar darah ini paling aku head. Tapi ada beberapa memang teman yang bertanya juga, aku kok keluar bercak yo, kelihatannya kok sedikit gitu. Nah, kemarin ada yang bertanya itu kuning gitu, kuning keruh. Kemudian padahal sucinya dia sudah 15, kuning keruh. Kemudian dia berhenti, tidak banyak. Nah, maka saya jawabnya apa? Sholat saja dulu, saya bilang gitu. Meskipun itu nanti ada banyak kemungkinan dia head. Tapi karena cuma sedikit seperti yang sama alami, keruh tapi cuma sedikit gitu, setelah itu bersih ya sholat aja gitu. Saya bilang sholat aja, nggak usah mandi gitu, juga nggak ada 24 jam gitu baca. Terus besoknya keluar lagi gitu, keluar lagi tapi cuma sedikit. Ternyata besoknya dia keluar sebagaimana orang head, jadi keluar terus menerus. Maka ketika saya ditanya bagaimana ini hukumnya sama head sejak ketika sama sudah keluar keruh. Sejak pertama ketika dia keluar itu sudah dihukum head. Dan harus dicatat bahwa hari itu dia sudah keluar darah. Hari-hari ketika berhentinya sampai di hari ketiga keluar itu ya dihukumi haid. Jadi kalau nanti di bulan berikutnya, ya, di bulan berikutnya kok misalkan dia mengalami istihadhah lebih dari 15 hari, maka dia menghitung haidnya ya sejak keruh tadi. Gitu. Untuk mengatakan bahwa ada haid sebelum ini berapa ya gitu. Dia bisa menghitungnya sejak keluar keruh tadi. Nanti kalau Saman masih bingung berkaitan dengan darah yang terputus-putus, yang misalnya sucinya belum 15 dan sebagainya, nanti bisa diskusi sama mbak-mbaknya yang kemarin sudah ikut di awal-awal ya. Tolong masih ingat lah, pokoknya ada 3 pembagian. Haid yang terputus-putus itu dibagi 3. Ada kalanya dihukumi haid semua, ada kalanya dihukumi istihadhah, ada kalanya dihukumi sebagian haid, sebagian suci untuk menyempurnakan masa suci. Ada yang mau bertanya gimana Pak? Sudah bisa dipahami ya? Ya oke. Ada yang mau bertanya seperti itu. Kalau kita dihadapkan pada sebuah kasus itu lebih enak sebenarnya. Oh ternyata begini ya. Monggo. Ada yang bertanya? Betul? Gak usah ragu mbak, tanya apa saja boleh. Tidak usah takut. Oh sampai ini tahu dibahas, gak apa-apa. Tanyakan lagi tidak apa-apa. Karena kan kita belajar itu mengulang. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya. Silakan nanti di kamar dipelajari tentang mustahadhah fi nifas ya. Insya Allah nanti kalau cukup minggu depan saya jelaskan 1 kali langsung fi nifas, karena mustahadhah nifas ini lebih mudah penjelasannya meskipun dia lebih berat. Nah, ini nanti saya jelaskan. Tadi saya bilang pengurus ya, saya mau lebih awal tapi ya saya telat 5 menit, jam 6. Benjing saya minta gitu ya. Jadi waktu sampean setelah ini sampean ya bisa segera sholat isya, bisa beraktivitas lain, persiapan untuk kuliah dan sebagainya gitu. Jadi masih fresh. Jadi pada maghrib segera sholat selesai, segera bersiap sehingga langsung bisa kita mulai. Oke. Saya berharap jam 7
sudah selesai. Jam 7 ya, kalau mulai jam 7.04 lah. Kalau memang ada yang rumit, yang perlu ada yang muskil lah, itu jam 7.15. Tapi kalau nggak ada ya paling tidak 1 jam selesai. Jadi sama tidak terlalu lama. Oke, maka lebih awal mama. Ya, insya Allah selama tidak ada kendala, saya harapkan bukan satu bulan. Dari Al-Hikmah 1 sementara ke sini dulu, nggih. Insya Allah nanti tahun ajaran baru kita bisa ke sana. Oke. Jadi ini sekalian menuntaskan untuk materi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggih. Itu syaratnya banyak, sama mesti nanti belajar taklim, mesti belajar ala-ala. Golek nih anak-anak dulu ala-ala. Kalau sekarang sama belajarnya taklim pasti tahu betul bagaimana agar apa yang sampean pelajari itu bermanfaat untuk sampean, menjadi penyelamat untuk sampean ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kepo.